Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Pak Amru. Kami sering bertemu, jadi kami sudah nyambung cara berpikir kami berdua. Jadi karena sudah tahu Pak Amru tahu selera saya tahu seleranya Pak Amru. Kemudian teman-teman mahasiswa, terima kasih kehadirannya, dan terutama buat Pak Aulia dan moderator. Kami berdua sering meneliti ke lapangan, dan ketika kami berdua meneliti ke lapangan, sebagai peneliti kadang-kadang kita punya dua sisi. Sisi pertama, sisi idealisme seorang peneliti. Sisi kedua adalah pragmatisme. Apa yang kami lakukan, dan kadang-kadang yang kami lakukan itu seringkali belum menyentuh idealisme kami. Dalam idealisme itu, kadang-kadang kita ingin hasil yang optimal. Orang bilang optimum juga boleh. Tetapi ketika bicara tentang pragmatisme, kami ingin hasil yang tepat waktu dan kemudian bisa memenuhi standar meskipun belum masuk ke level idealisme kami. Kenapa saya bicara seperti ini? Mari kita lihat rumusan masalahnya. Antara idealisme dan pragmatisme. Rumusan masalah. Ya, ini. Antara idealisme dan pragmatisme. Yang menarik buat saya adalah apakah rumusan masalah 1, 2, 3 ini berada di tataran pragmatisme? Nggak usah dijawab ya, tapi ini pertanyaan kritis. Apakah rumusan masalah 1, 2, 3 ini berada di tataran pragmatisme atau sudah menyentuh atau mendekati idealisme? Mengapa saya bertanya demikian? Karena kalau saya lihat 1, 2, 3 itu kan jawabannya iya. Besar kemungkinan jawabannya iya. Ketika saya baca di hipotesis, iya, dan nanti insya Allah juga hasilnya iya. Apakah jawaban iya itu sudah memenuhi level idealisme yang Anda miliki atau belum? Kalau belum masuk ke level idealisme Anda, pertanyaan menariknya adalah mengapa tidak digeser ke idealisme? Idealisme adalah ketika Anda ingin hasilnya lebih optimal. Tidak sekedar mengetahui ini berpengaruh terhadap ini, tetapi bagaimana konstruksi pengaruhnya. Kalau Anda ingin bertanya bagaimana konstruksi pengaruhnya, maka pertanyaannya bukan apakah, tapi bagaimana. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, pertanyaan menariknya adalah apakah kami Pak Aris diizinkan menggunakan metode kuantitatif? Diizinkan, tetapi nanti ditambah dengan kualitatif. Maka kemudian beberapa idealis menggunakan konsep mixed method. Jadi ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Idealismenya terpenuhi karena dia bicara tentang konstruksi pengaruh, tidak tentang adanya pengaruh. Kalau tentang adanya pengaruh kan cuma iya dan tidak. Tapi konstruksi pengaruh nanti dia cerita itu bagaimana faktor variabel A mengkonstruksi sesuatu agar kemudian mempengaruhi faktor B, kira-kira begitu. Jadi itu pertanyaan kritis. Ya, nanti direnungkan di hati aja, nggak usah dijawab. Kalau renungannya ternyata nanti bisa mengkonstruksi lebih baik, silakan. Kalau ternyata ini sudah menjadi pegangan utama, juga saya hormati. Itu ya. Kemudian kita masuk ke teksnya, masih di rumusan masalah. Teksnya adalah ada penggunaan kata signifikan, berpengaruh positif signifikan di semua rumusan masalah. Signifikan itu dalam metodologi berarti terpercaya. Kalau kemudian kita baca apakah budaya kerja berpengaruh positif terhadap signifikan, berarti kan apakah budaya kerja berpengaruh positif terpercaya, ya? Nah, tetapi kemudian ketika kita melihat implementasi pelaksanaan penghitungan statistikalnya, signifikan itu kan sebuah kesimpulan dari hasil pergerakan angka dalam mesin statistik. Dan sebetulnya kalimat intinya bukan di signifikansinya, tapi di positif negatifnya. Nah, oleh sebab itu menurut pandangan saya, dan Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, kata signifikan tidak lagi diperlukan karena itu adalah mekanisme statistikal untuk menghasilkan positif atau negatif. Jadi tidak perlu dimasukkan di dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah budaya kerja berpengaruh positif terhadap. Ya. Jadi ini permainannya adalah melihat sesuatu yang ada di mesin tetapi diletakkan di rumusan masalah, atau biarkan dia tetap berada di mesin dan kemudian kesimpulannya pada kata positif, kira-kira gitu ya. Tapi itu nanti silahkan direnungkan. Kemudian perenungan kedua, jadi ini saya tidak sedang menolak ya,
Saya tidak sedang menolak karya Anda, tapi saya sedang mengajak Anda berpikir kritis terhadap karya Anda. Sekarang lihat di kajian literatur. Kajian literatur kalau nggak salah ada 6 atau berapa dia? 6. Oh 11. Oh. Oke. Di kajian literatur, oke. Nah di kajian literatur itu kan ada 11 penelitian terdahulu ya. Saya menghormati itu. Tetapi kemudian yang saya kritik adalah mengapa Anda menitik beratkan penjelasan Anda pada tabel? Mengapa Anda tidak menitik beratkan penjelasan Anda pada narasi agar orang terpengaruh dengan narasi Anda? Sehingga nanti ketika di tabel cukup buat satu halaman, meskipun 11 kan bisa dibuat satu halaman dengan menunjukkan poin pentingnya saja, misalnya siapa penelitinya, tahun berapa, apa hasilnya. Sehingga ketika kami melihat tabelnya, kami langsung bisa melihat konstelasi penelitian. Jadi kita bisa tahu yang mana yang mendukung argumentasi Anda, yang mana yang tidak mendukung, yang mana yang moderat, yang mana yang membuka peluang penelitian baru. Jadi dengan melihat satu tabel yang hanya satu halaman tapi 11 penelitian itu, kami bisa melihat itu, ya, konstelasi penelitian. Nah, jadi kekuatannya nanti diletakkan di narasinya. Jadi di halaman 8 itu tabelnya disembunyikan dulu, terus dinarasikan. 11 penelitian itu dinarasikan, baru kemudian ditampilkan tabelnya yang hanya satu halaman, 11 penelitian, dan kemudian dianalisis konstelasinya. Tadi saya ulangi ya, mana yang mendukung Anda, mana yang menentang Anda, mana yang moderat, mana yang membuka peluang baru untuk penelitian lebih detail. Gitu ya. Sekali lagi saya katakan ini bukan sedang mematahkan penelitian Anda, tapi ini sedang mengajak Anda mengkritisi penelitian Anda. Anda boleh setuju dan boleh tidak setuju. Saya tetap menghormati keputusan Anda. Ya. Kemudian kita masuk ke hal lain. Kita masuk ke bagian alir kerangka pemikiran. Tolong tayangkan. Ya, bagian alir kerangka pemikiran. Di bagian alir kerangka pemikiran ini kan ada dua hal yang menarik ya. Ada kompetensi pegawai dan ada budaya kerja. Kalau lihat di bagian alir ini, dua hal itu tidak saling pengaruh. Oke, lihat bagian alirnya tidak saling pengaruh. Tetapi kemudian nanti kalau lihat di halaman yang berikutnya yang ada gambarnya itu, mereka saling pengaruh. Misalnya di halaman 26. Di halaman 26 itu dikatakan bahwa budaya kerja mempengaruhi kompetensi pegawai. Berarti kan gambarnya kalau menurut jalan pikiran Anda, gambarnya harus diarahkan ke sana, kembali ke bagian alir. Sorry ya, jadi kita loncat-loncat. Nah, harusnya ada panah itu ya dari budaya kerja ke kompetensi pegawai. Nah, tetapi kan ini belum nampak. Tetapi kemudian saya mengkritik poin itu. Saya mengkritik poin bahwa budaya kerja mempengaruhi kompetensi pegawai. Pendapat saya justru yang terjadi sebaliknya. Kompetensi pegawai mempengaruhi budaya kerja. Orang datang ke suatu instansi sebagai pegawai, dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, dia punya sikap tertentu, dia punya motivasi kerja, dia punya percaya diri. Ketika dia masuk ke organisasi itu, maka dia akan mempengaruhi budaya kerja. Makin banyak orang yang hebat di bidang itu, makin banyak orang yang hebat pengetahuannya, keterampilan, dan lain-lain, maka budaya kerjanya semakin baik. Sebaliknya, semakin tidak hebat pengetahuan dan sebagainya sampai percaya diri itu, maka budaya kerjanya kemungkinan tidak sehebat yang ada di poin itu. Nah, kalau sebetulnya arah panahnya kan bukan dari budaya kerja ke kompetensi pegawai, tapi dari kompetensi pegawai ke budaya kerja. Dan itu nanti kalau Anda ingin butuh teorinya, ada teori dari John Wiley Spencer dan Spencer. Jadi ada dua Spencer bersaudara, dia punya pandangan itu. Judul literaturnya adalah Competence at Work, Model for Superior Performance. Penerbitnya John Wiley & Son Incorporation tahun 1993. Jadi menurut beliau berdua, menurut Spencer bersaudara ini, kompetensi adalah faktor penentu kinerja unggul.
Ketika mayoritas pegawai memiliki kompetensi tinggi, maka akan terbentuk budaya kerja berkinerja tinggi atau high performance culture kalau bahasa itunya ya, bahasa teknisnya. Kemudian budaya kerja merupakan hasil kolektif dari kompetensi individu. Jadi arah panahnya kan ke sini, bukan ke sana gitu ya. Terus kemudian kita lihat tahapannya. Tahapannya itu ada input, pegawai yang memiliki kompetensi tinggi, kemudian berproses, kompetensi mendorong perilaku kerja yang profesional dan efisien, kemudian outputnya adalah tercipta standar nilai dan norma baru, kemudian outcome-nya terbentuk budaya kerja yang kuat atau positif kalau bahasanya. Itu kritiknya. Kemudian kita masuk ke poin berikut di hipotesis. Ya. Hipotesis 1. Budaya kerja berpengaruh positif terhadap implementasi New Public Management. Kemudian ini kan ada dasarnya ya, bahan bakunya itu di yang bagian atas, yang pendapatnya yang dari Komariah itu. Jadi ketika Anda membuat hipotesis 1, ada bahan bakunya yaitu literatur yang menyebut bahwa budaya kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai positif dan seterusnya itu akan mendorong aparatur kerja bekerja secara efektif dan efisien. Jadi itu bahan bakunya. Tetapi ada kontranya, dan kontranya juga Anda tulis di situ ya. Kontranya adalah implementasi New Public Management diharapkan mampu mendorong perubahan budaya kerja birokrasi dari budaya yang kaku, hierarkis dan budaya. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi itu budaya kerja ke NPM atau NPM ke budaya kerja. Jadi di halaman 24 ini ada kontradiksi. Hipotesis Anda menyebutkan budaya kerja berpengaruh terhadap NPM. Tapi di literaturnya ada juga yang kontra yang mengatakan NPM mendorong budaya kerja. Atau mungkin reprosikal. Reprosikal itu bolak-balik. Boleh juga, ya, jadi nanti dilihat lagi. Kemudian yang hipotesis 2 oke. Yang halaman 20 tadi udah kita bahas ya. Bertentangan dengan yang saya sampaikan barusan. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Anda di sini kan mencoba memadukan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode survei. Kemudian kan pertanyaannya mana yang harus ditulis duluan. Dan kalau ditulis duluan, bagaimana penyebutannya gitu ya. Itu kan yang ditulis duluan kan kuantitatif baru kemudian survei. Nah kalau itu yang Anda inginkan, maka penyebutannya adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Apa alasannya Pak Aris? Alasannya adalah pendekatannya bisa dua. Jadi metode penelitian kuantitatif dalam konteks pengambilan data itu punya dua pendekatan. Satu pendekatan survei, dia ambil sebagian dari populasi, atau pendekatan populasi, jadi diambil seluruh populasi kalau jumlahnya tidak besar gitu ya. Jadi penyebutannya adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Jadi Anda utamakan di kuantitatifnya untuk menjawab ya dan tidak, berpengaruh tidak berpengaruh, tapi ketika mengambil informasi, mengambil data, pendekatannya adalah survei, bukan seluruh populasi gitu. Kemudian pakainya udah habis. Iya, sudah habis. Cuma itu aja. Dan saya bersyukur kalau nanti Anda berkenan menerapkan ini, karena di STPN setahu saya jarang yang menggunakan SEM. Ya. SEM ini kan aplikasi yang bagus ketika dia mampu mengeliminir variabel-variabel pengganggu. Jadi kalau Anda menggunakan SEM, variabel pengganggunya bisa dieliminasi sehingga kemudian dia lebih murni. Jadi kalau Anda bilang ini berpengaruh terhadap ini, itu memang betul angkanya sekian. Tidak karena dipengaruhi oleh variabel-variabel pengganggu atau variabel yang kemudian mengacaukan perhitungan nilainya ya, nilai angkanya. Saya pikir demikian, terima kasih, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas saran yang telah diberikan. Selanjutnya kita tanggapan dari hasil ini kepada Bapak Ibu Abdullah yang berdasarkan dan persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior kami, sahabat kami,
Pak Aris. Selamat pagi Mas Assalamualaikum. Kemudian saudari Novia Jamilah, Pak sudah berhasil berani ya memaparkan konsep dari apa yang akan saudara teliti ya di dalam menjalankan secara akademik pada saudara kali ini setelah seluruh audiens yang berbagi ya. Baik, catatan saya yang pertama silakan diadopsi ya beberapa masukan dari Pak Aris tadi setelah bisa dibahas. Memang bukan masalah di metode penelitian kuantitatif itu kadang-kadang saling berhadapan dengan kualitatif. Ada kadang-kadang ada teman-teman kualitatif yang jangan bagaimana itu domain kami gitu kan. Sehingga teman-teman di metode kuantitatif kemudian memilih kata apakah, meskipun sebenarnya tidak hanya sekedar menjawab ya atau tidak, tetapi ada analisanya ketika jawab ya, kemudian apa analisanya, faktor mana yang dominan, itu tetap harus dalam rangka dijelaskan dari konteks analisis. Makanya mengapa kemudian tujuannya ada adalah menganalisis ya. Tapi saya kira itu oke kalau memang Pak Aris ini kan beda dengan kualitatif dan kalau beliau tidak keberatan ya. Calon peneliti meminjam kata bagaimana itu oke digunakan. Itu kemudian terkait dengan kerangka tadi ya. Kerangka penelitian memang benar ya. Saya luput melihat seharusnya memang ada garis. Kalau saudara konsisten dengan rumusan masalah ya, harusnya memang budaya kerja kompetensi betul itu ada garisnya di tengah itu ya, harusnya. Silakan itu saya kira bisa diperbaiki. Nah, kalau saran Pak Aris tadi semisal memang begini terkait dengan hasil riset terdahulu, ada riset yang searah dengan hipotesis dan ada yang kemudian tidak searah dengan hipotesis gitu ya. Tapi bagi seorang peneliti kuantitatif memang hipotesisnya berbunyi berpengaruh positif signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti dilakukan penelitian dan dilakukan uji data yang nampak ternyata tidak positif dan signifikan, artinya hipotesis tertolak. Kalau tidak, maka tingkat analisisnya berbeda. Kenapa kemudian ditolak? Pada angka statistik mana kemudian perlu dianalisa? Ini sehingga memang mayoritas hipotesis diterima ya, tetapi tidak menutup kemungkinan. Saya kemarin baru menghadiri satu ujian gitu ya. Sang penyaji menghadirkan beberapa hipotesis dan hipotesis dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu itu dilakukan di Pulau Jawa. Semuanya diterima ya, variabel yang dia hipotesiskan. Tetapi ketika dia melakukan penelitian di Kalimantan, ternyata hipotesis itu ditolak. Meskipun ada 100 penelitian sebelumnya yang menyatakan hipotesis diterima, tapi kemudian kenapa kemudian ketika dilakukan di lapangan di Kalimantan kemudian hipotesis tertolak? Ada analisanya. Oh, ternyata ini yang membedakan. Kalau Jawa itu karakteristiknya seperti ini. Ternyata di Kalimantan berbeda. Artinya apa yang terjadi di Jawa tidak bisa dijelaskan dengan apa yang terjadi di Kalimantan. Itu sama seperti ini. Sehingga calon peneliti itu ya, artinya kebenaran yang kita hasilkan itu bukan kebenaran absolut. Gitu ya. Ini adalah kebenaran relatif. Dia bisa saja ternyata di tempat lain berbeda, tertolak. Ya boleh saja selama kita memiliki data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian terkait dengan penelitian terdahulu, saya kira saran Pak Aris tadi monggo kalau calon peneliti bisa menarasikan gitu ya per penelitian untuk mendukung mungkin bagi sebagian orang gitu ya membaca narasi lebih menyenangkan gitu ya. Mungkin ya lebih kan kesannya lebih dalam gitu ya. Monggo saja berarti silakan dan saya kira itu tidak terlalu sulit ya, tinggal mengeluarkan yang terpenting jangan terjadi pengulangan, jangan sampai kemudian di tabelnya juga nyebutin hal yang sama dengan narasinya. Jadi
Jadi kalau setelah kabel saudara membuat sintesis ya, tadi dengan mengelompokkan dari 11 penelitian itu menjadi 3 kelompok besar dalam penelitian, itu saya kira sudah tepat, saudara melakukan sintesa terhadap penelitian terdahulu. Nah, itu terus kemudian terkait dengan SEM ya. Memang SEM ini saya tanya Pak Aris, mahasiswa itu memang pada waktu metode penelitian dosen kuantitatifnya diajari, hanya diajari regresi sederhana dua variabel sehingga menimbulkan hanya satu hipotesis. Itu terlalu sederhana kalau menurut saya. Awalnya dia berangkat dengan hanya membawa dua variabel. Kalau kuantitatif seperti ini anak D3 menurut saya. Kalau S1 harus ada ya minimal 3 variabel. 3 variabel sehingga gunakanlah SEM. SEM itu adalah generasi kedua setelah regresi ya, yang familiar dengan SPSS. Bagi teman-teman kualitatif, SPSS itu terlalu kasar katanya. Nah, SEM ini menyempurnakan apa yang terjadi di SPSS, sehingga saya kira tinggal nanti saudara memastikan bahwa data yang didapat di lapangan itu betul-betul objektif. Kenapa? Jadi kadang-kadang kita salah persepsi ya. Dikira kalau kemudian menggunakan linker karena pegawai seolah-olah menilai kantornya sendiri, akhirnya dinilai 5 semua atau 4 semua, itu justru akan tidak signifikan. Justru hipotesis akan tertolak itu menurut saya. Jadi kita tidak sedang mengukur indeks seperti indeks kepuasan, tidak. Justru kalau tidak beragam itu justru bisa tertolak. Jadi jangan main-main gitu. Artinya ini harus saudara pahamkan dengan responden ya. Responden silakan dengan jujur menerapkannya. Karena ini bukan tentang angka 45 gitu. Seandainya ada satu pun ketika itu memang objektif, nanti bukan berarti kemudian hipotesis akan tertolak karena mengisi satu. Nah, ini kadang-kadang kesalahpahaman antara pengolahan statistik dengan pendekatan SEM atau structural equation modeling dengan pengukuran indeks. Kalau pengukuran indeks jelas, semakin banyak nilainya yang besar 4 dan 5, maka indeksnya semakin besar dan itu semakin bagus gitu ya. Tapi di sini tidak. Justru hipotesis sudah bisa tertolak, dan tertolaknya itu juga bukan tertolak karena secara konsep salah, tetapi abnormal datanya. Disebut abnormal ini karena berarti ada semacam ketidakjujuran gitu ya. Mesin akan membacanya seperti itu. Ini kan teknologinya ya. Dan saya kira saya mencoba mempopulerkan SEM-PLS untuk riset-riset kuantitatif Pak Aris, agar kemudian mahasiswa punya perspektif yang lain ya. Tidak sekedar lebih jujur. Iya betul. Tidak hanya dua variabel gitu, itu harus sederhana gitu. Nah, saya harapkan nanti mungkin kalau Pak Aris ngajar metodologi meskipun kualitatif ya mungkin disarankan kalau dosen kuantitatif. Betul. Kita ketinggalan jauh. SEM ini kan lahir sebenarnya sudah lama sekali. Tapi saya tanya ke mahasiswa, kok gak kenal barang dengan analisis struktural equation modeling? Kok kenalnya hanya regresi sederhana? Nah, ini kejauhan kalau seandainya nanti disandingkan mahasiswa STP sama UGM, ini nanti jodoh ini. Saya harapkan ini problem kurikulum kita. Saya kira ini bisa memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa terkait metodologi kuantitatif. Itu saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Aris sudah memberi insight baru bagi kawan peneliti ya. Tetap semangat ya. Saya kira tidak banyak yang disampaikan, tetapi perspektif saudara sebagai seorang calon peneliti dihujani ya oleh kekayaan pemahaman tentang saya kira itu bagus. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas salam yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal kepada dosen pembimbing dan dosen pembahasan sudah ditemukan kami persilakan.